Kayaknya sekarang saatnya gue upgrade ke iPhone 15 Pro. Udah 3 tahun sejak gue pakai 12 mini dari 2020. Alasan paling terbesar gue buat upgrade ke 15 Pro ya udah pasti karena sekarang iPhone akhirnya pakai USB-C. Dengan adanya USB-C di iPhone, gue udah nggak perlu ribet-ribet lagi bawa charger. Terus misal kayak mic yang wireless gitu, terus SSD dan lain-lain lah, kebanyakan udah pakai USB Type C. Bahkan kalau kita pergi sama teman-teman gitu atau beberapa kenalan-kenalan baru, sekarang gue lihat udah mulai banyak orang yang lebih seneng pakai Android. Jadinya rata-rata mereka tuh pakai USB-C. Dan gue tuh kan tipikal orang yang nggak seneng bawa power bank atau bawa-bawa charger kemana-mana. Paling enak kan jadinya minjem aja sama temen. Jadi mudahin banget kalau kita mau ngapa-ngapain. Alasan selanjutnya ya karena pekerjaan gue saat ini banyak ketemu orang, banyak simpan kontak, banyak chat juga. Dan di iPhone gue sebelumnya baterainya cepet habis. Namanya mini tuh nggak akan kuat banyak kalau kita penggunaan berat. Tadinya kerjaan gue itu ya nggak yang selalu ngubungin orang, nggak yang selalu apa, cuma terima-terima email, balas-balas tuh singkat. Jadi gue ngerasa cukup-cukup aja, cukup banget bukan cukup-cukup aja. Dan jujur aja sejak iPhone 12 mini rilis dulu itu gue cukup nyaman karena kecil, enak dipegang. Kerjaan gue itu kan kadang juga nge-sales di atas motor. Nah itu kan namanya kita di Indonesia itu nggak sesuai apa yang kita harapin. Misalnya perusahaan bilang harus kunjungan berapa perusahaan, nemuin klien di mana, atau ngecek ke tempat mana. Itu kan kadang suka ada yang namanya hujan gede, macet panjang, banjir. Kita nggak akan bisa pernah prediksi. Dan bos gue itu tipikal orang yang harus selalu dilaporin terus, harus dilaporin terus. Namanya kita lagi di atas motor, yang lapornya tuh paling enak pakai iPhone yang kecil, lebih cepet aja. Dan gue nggak ngerasa yang harus banget ganti ke 15 Pro. Masih cukup banget dan enak banget 12 mini ini untuk penggunaan sehari-hari. Gue ngerasa cukup-cukup banget, bukan cuman cukup aja ya, bagus kok 12 mini ini. Nggak ada yang gimana-gimana. Gue puas-puas aja. Cuman terkendala masalah baterai sama yang masih lightning aja portnya, belum USB-C. Dan yang gue notice sejak gue pindah dari 12 mini ke 15 Pro, ya si 15 Pro ini terasa lebih premium, pas lagi dipegang. Gue nggak bilang 12 mini itu jelek ya, buat gue 12 mini itu udah enak banget buat digenggam. Dan jujur nggak bisa bohong, 15 Pro digenggam tuh rasanya Apple emang ngebuat produk ini tuh dengan sedemikian rupa bagusnya gitu. Dan rasanya jauh lah mewah banget dibanding 12 mini. Belakangan juga kelihatan bersih, belakang kelihatan bersih, bagus, dan nggak ninggalin sidik jari kayak iPhone yang belakangnya pakai kaca. Gue juga biasa pakai iPhone yang warnanya gelap. Cuman si natural titanium ini walaupun warnanya nggak gelap, kayak sayang aja gitu nggak dicoba. Kayaknya jadi gue pengen nyoba karena warna titanium yang sebenarnya gitu katanya. Layarnya juga jelas beda banget sama 12 mini gua. Kalau ngomong-ngomong layar, gua nggak terlalu riset ya nyobain kayak di 13, di 14. Tapi kalau dibanding sama 12 mini langsung ke 15 Pro, jauh lebih enak layarnya. Soalnya kan si 15 Pro ini udah OLED 120 Hz lawan 12 mini yang masih 60 Hz. Walaupun masih 60 Hz, gue bisa bilang Apple itu kalau bikin layar 60 Hz, buat gue 60 Hz nya tuh bagus, paling smooth menurut gue. Awalnya gue puas-puas aja sama layar 12 mini. Cuman sejak ada 15 Pro, gue ngerasa 12 mininya jadi kurang untuk layarnya. Berbedaan di kontrasnya, kayak misal warna hitam jadi lebih hitam, warna lainnya kelihatan lebih jelas. Dan kelihatan 15 Pro tuh kepadatan pixelnya lebih padat, berapa puluh persen lah gitu. Gue nggak tahu angka pastinya, cuman gue ngerasa feeling gue aja ya 30% lah lebih padat. 15 Pro ini katanya udah 120 Hz, sementara si 12 mini masih 60 Hz. Gue sih awalnya ngerasa itu marketing doang, atau paling gak yang gimana-gimana bedanya. Cuman misal scroll IG atau artikel-artikel bacaan, gue ngerasa kayak mata gue tuh jadi bisa baca semua tulisannya. Gak ada kayak rasa patah-patah kalau lagi nge-scroll bacaan di internet atau artikel atau apapun. Tadinya tuh enggak. Cuman sejak gue pindah, gue ngerasa si 12 mini ini jadi patah-patah. Tadinya enggak.
Dan hal lain kayak animasi atau home screen-nya kelihatan lebih smooth aja. Gue bukan reviewer teknologi, jadi gue nggak bisa ngungkapin secara teknikal yang jelas ke kalian semua. Cuman ini menurut pengalaman gue. Pinggiran-pinggiran titaniumnya menurut gue rada berminyak kalau nggak pakai case. Cuman untuk iPhone yang menurut gue mahal ini, udah jelas gue pasti pakai case ya. Gue nggak berani dan gue gimana ya? Gue udah pasti pakai cash dan gue tuh bukan orang kaya yang sanggup pamerin iPhone untuk nggak pakai cash, karena emang ini gue beli jujur bukan buat gengsi, emang buat penunjang pekerjaan aja. Kalau kita ngomong masalah cash lagi, perasaan berminyak itu nggak terlalu ngeganggu sih, karena pakai cash. Untuk action buttonnya gue belum terlalu banyak gunain, karena emang sejak gue sebenarnya beli ini tuh udah ada kali seminggu ya, mungkin ada sekitar seminggu gue beli ini. Gue belum terlalu banyak gunain, jadi gue nggak tahu. Emang gue juga nggak terlalu ngerti karena sebelumnya ya memang ini yang pertama action button. Cuman emang gue sejak gue beli gue langsung kerja gitu, kok masih banyak kerjaan jadi nggak ada waktu untuk ngetes. Untuk Dynamic Island gue juga nggak bisa cerita banyak karena iPhone sebelumnya gue pakai 12 mini bukan pakai 14. Dan menurut gue upgrade terbesar di iPhone 15 Pro ini ya kameranya ya. Sebelum megang 15 Pro gue ngerasa 12 mini ini udah yang terbaik banget dalam urusan foto sama video. Cuman setelah coba 15 Pro gue ngerasa kualitas gambar sama detailnya jauh banget berbeda lah di 15 Pro. Gue nemuin 12 mini ini rada berkabut dan rada ada yang kayak noisy gitu kalau di kondisi gelap. Tadinya nggak ada, cuman ya sejak ganti mungkin ya gue ngerasa jadi banyak ada beberapa minus. Ya emang gue gak ngerasa keganggu juga sih sama hasil 12 mini, karena kan balik lagi kebutuhan pekerjaan gue kayak bikin laporan, terus bukti-bukti foto buat reimburse kayak bukti bensin segala macem. Gak butuh kamera yang bagus-bagus banget, udah cukup banget lah 12 mini itu untuk nangkap detailnya. Tapi ya kaget aja pas pegang 15 Pro, hasil fotonya jauh-jauh lebih bersih. Ya mungkin 15 Pro ini secara sensor mungkin lebih bagus kalau menurut bahasa awam gue. Kayak kalian tuh bisa lebih dapat banyak data di apa yang difoto. Apa entah karena 48 megapiksel kameranya gue nggak tahu. Tapi menurut para reviewer, megapiksel itu kan nggak ngaruh ya. Tapi gue ngerasa kayak lebih banyak data yang didapat dari hasil foto si 15 Pro. Mungkin gue yang norak karena nggak pernah coba 13 Pro atau 14 Pro sebelumnya. Tapi menurut gue 15 Pro ini iPhone pertama yang ada ProRes video recordingnya. Gue belum terlalu banyak ngulik soal ProRes ini. Tapi sejauh yang gue tahu, ProRes ini semacam kayak format yang cuma bisa dilihat tuh di Cinema Camera. Karena menurut gue cukup keren aja kalau tahu ProRes ini ada di sebuah ponsel, ada di genggaman tangan. Soalnya ProRes itu kan bitrate sama color gradingnya bakal lebih banyak potensinya. Tapi ya gue belum banyak ngulik, jadi gue nggak bisa ngejelasin dengan detail semuanya. Apalagi kalau lihat review-review luar negeri, mereka lebih yang dibikin sinematik yang keren sampai pengambilan video-video yang hebat juga. Jadi gue yakin untuk gue yang cuman YouTuber pemula nggak punya banyak alat komputer canggih segala macam, kalau semua potensi iPhone 15 Pro ini gue cobain untuk gue share edit video, bakal berat banget mungkin komputer gue dan malah jadi nggak jadi konten. Kesimpulan gue seneng upgrade ke 15 Pro meskipun celengan jebol ya. Dan awalnya gue cuma tertarik karena USB-C dan ketahanan baterai yang lebih lama dari 12 mini gue. Ya nggak nyangka aja banyak banget perubahan yang gue rasain dari 12 mini ke 15 Pro. Dan sekali lagi gue jelasin, gue buat konten ini karena ingin cerita aja, bukan berarti gue orang yang suka gonta-ganti HP tiap saat gitu. Sebenarnya juga bisa dibilang rugi juga buang duit untuk beli iPhone doang. Gue ngerasa, kayak mending gue beli Vario kali nggak sih? Ini tuh harganya satu Vario gitu, Vario yang 125 yang baru. Apalagi gue gue tuh bukan orang yang suka lama-lama buang waktu untuk mainan HP doang. Dan balik lagi 12 mini gue tuh masih sangat bagus banget untuk foto dan punya baterai yang masih oke juga untuk penggunaan normal. Benar-benar untuk penggunaan normal tuh baterainya masih sangat bagus dan sangat oke, dan iPhone mini bagus menurut gue nggak ada kecewa.
buat follow up customer, sosmedan, atau sekedar nelpon. Dan jujur 15 Pro ini ponsel yang sangat pro sesuai dengan namanya. Segitu aja cerita gue tentang 15 Pro dan pengalaman gue pakai 15 Pro ini. Semoga mungkin aja di luar sana ada yang terbantu, atau yang misalnya masih pakai 12 Pro atau 12 mini, ada referensi untuk nggak perlu ganti. Jujur nggak perlu ganti. Gue juga ya emang karena pekerjaan aja, tapi jujur kalau dalam hati gue yang paling terdalam banget, gue mending beli Vario. Jujur mending beli Vario atau tambah sabar nambah nabung dikit lagi beli PCX, jauh lebih guna daripada beli 15 Pro. Makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.